Salah satu episode yang paling fun dan paling seru dari series What If season kedua ini mungkin adalah series yang satu ini. Memperlihatkan sebuah Nexus event di mana Tony Stark terjebak di planet Sakaar. Tapi sebenarnya apa yang menjadi Nexus eventnya? Dan tentu saja yang membuat penasaran apa yang terjadi di planet tersebut. So, Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menyaksikan sama sekali series What If yang sudah memasuki season kedua ini. Silahkan ditonton terlebih dahulu, balik lagi nanti ke sini untuk menyimak pembahasannya. Pada tahun 2012, Tony Stark mengalihkan sebuah rudal nuklir menuju ke kapal induk Chitauri untuk menyelamatkan New York dalam Battle of New York. Namun, wormhole atau lubang cacing segera tertutup sebelum Tony Stark bisa kembali ke bumi dan malah menarik Tony Stark ke bagian lain di luar angkasa dan membuatnya terpaksa crash landing di planet Sakaar. Tony Stark pun akhirnya siuman dan orang pertama yang dia lihat adalah Grandmaster yang mengenalinya dengan sebutan Mr. Metal Mojo Man. Grandmaster kemudian memutarkan berita yang memperlihatkan laporan tentang kemenangan Avengers atas Chitauri serta Pepper Potts yang sekarang menjadi CEO pelaksana Stark Industries. Tony Stark merasa panik setelah dia mengetahui kalau dia berada di luar angkasa dan akhirnya meminta Grandmaster agar mengembalikannya ke bumi. Grandmaster kemudian mengatakan bahwa dia bisa membawanya menuju ke Zoom, namun dia harus tetap tinggal untuk ikut merayakan ulang tahunnya yang ke-21. Nggak tahu ini ke-21 apa nih. Namun Tony Stark menolak karena dia mengatakan bahwa dia sudah tidak lagi berpesta dan akhirnya Grandmaster memerintahkan Topaz untuk mengancamnya. Sehingga mau tidak mau Tony Stark akhirnya harus tinggal. Tony Stark akhirnya menghadiri Sakaar Grand Prix, sebuah death race di mana banyak pebalap yang bersaing untuk menyajikan hiburan bagi Grandmaster. Setelah Grandmaster mengagetkan Tony, dia memberitahu Tony Stark bahwa di bumi balapan ini akan seperti balapan kereta kencana. Namun Tony mengatakan bahwa ini adalah NASCAR antar galaksi. Sosok Navi akhirnya muncul dan menghancurkan kereta kencana pebalap yang membuat Tony Stark akhirnya ikut campur dalam balapan tersebut untuk menyelamatkan Korg dari Snafi tersebut. Namun setelahnya, satu sosok kemudian muncul dan dia ternyata adalah Gamora yang dikirim oleh Thanos untuk membunuh Tony Stark sebagai pembalasan karena telah menghentikan invasi Chitauri. Ketika Gamora hampir membunuh Tony Stark, kepala eksekutor utama Grandmaster yaitu Topaz menangkap Gamora dan Tony Stark lalu kemudian memenjarakannya. Tony Stark kemudian berusaha untuk kabur, namun setelah mengetahui tujuan Gamora, dia memutuskan untuk tetap tinggal dan menyelamatkan Sakaar dari Grandmaster. Tony Stark kemudian merekrut Korg dan Valkyrie, di mana di sana dia kembali membuat armor Iron Man barunya dan menantang Grandmaster untuk balapan demi gelar penguasa Sakaar. Akhirnya Grandmaster menyetujuinya dan pada saat balapan dilangsungkan, Grandmaster malah menggunakan metode curang. Satu persatu pebalap gugur. Namun akhirnya Tony Stark memiliki senjata terakhir dengan menggunakan arc reaktornya yang membuatnya bisa memenangkan balapan. Grandmaster kemudian mengatakan kepada Tony Stark bahwa seharusnya hasil balapan tersebut seri dan setelah menyatakan aturan dari balapan tersebut adalah pilihan pemenang tergantung kepada dirinya, maka Grandmaster memilih dirinya sendiri sebagai pemenang, yang tentu saja membuat penonton tidak setuju dan marah. Setelah Tony Stark mengatakan bahwa dia yang menang, secara adil, Grandmaster kemudian memerintahkan Topaz untuk membunuh Tony Stark. Namun Valkyrie menabrak mobilnya dengan mobil Topaz, yang menyebabkan tongkat Topaz mengenai Grandmaster, lalu kemudian mencairkannya. Valkyrie pun akhirnya dinobatkan sebagai penguasa baru Sakaar oleh penduduk, dan Tony Stark akhirnya pergi setelah merayakan kemenangannya dengan Valkyrie dan Korg. Namun sayangnya, Gamora justru membawa Tony Stark untuk menemui Thanos. Di Sanctuary, Thanos memuji Gamora karena telah berhasil menangkap Tony Stark dan mengatakan kepada Gamora bahwa dia mengharapkan sesuatu yang lebih. Setelah Tony Stark meyakinkan Gamora untuk membentuk jalannya sendiri daripada hidup dalam bayang-bayang ayahnya tersebut, Gamora akhirnya menggunakan tongkat Topaz untuk membunuh Thanos. Dalam adegan post-credit, Grandmaster ternyata masih hidup dan meminta kepada Topaz untuk mengumpulkan genangan dirinya untuk dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Setelah di episode pertama kita mendapatkan banyak inspirasi dari film Blade Runner, di episode keempat ini kita malah merasakan inspirasi dari film Mad Max Fury Road yang digabungkan dengan film Thor Ragnarok. Nah, episode ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi bagian dari What If season pertama karena kita masih belum pernah mendapatkan kisah Gamora yang dipilih oleh The Watcher untuk bergabung bersama dengan Guardians of the Multiverse, dan rupanya kisah Gamora tersebut datang dari karakter lain yang adalah Tony
Stark. Itulah sebabnya di awal episode ini kita mendapatkan cuplikan dari episode terakhir What If season pertama. Episode ini dimulai dengan adegan ketika Tony Stark mengalihkan sebuah rudal yang sebelumnya mengancam New York City dan berhasil dia belokkan melalui wormhole untuk menyelamatkan kota tersebut dari kehancuran. Nexus eventnya adalah wormhole tersebut tertutup lebih cepat daripada seharusnya. Yang bertugas untuk menutup wormhole tersebut adalah Natasha Romanoff, dan ini adalah adegan yang ditampilkan di ending film The Avengers yang kemudian dibuat versi animasinya. Jadi pada dasarnya Tony Stark terjebak di wormhole tersebut pada saat tertutup yang membuatnya terdampar di Sakaar. Adegan yang sama sebenarnya juga pernah diperlihatkan pada saat Thor terjebak di Bifrost dalam film Thor Ragnarok, di mana Bifrost ini sebenarnya juga termasuk salah satu wormhole yang akhirnya membuat Thor terdampar di planet Sakaar bersama dengan Loki. Tony Stark sendiri dalam series ini suaranya diisi oleh Mick Winger, dan di Sakaar dia bertemu dengan Grandmaster yang suaranya kembali diisi oleh Jeff Goldblum. Di sini Grandmaster memberikan julukan kepada Tony Stark sebagai Mr. Metal Mojo Man. Gelar ini sebenarnya merupakan sebuah Easter egg untuk satu karakter di Marvel Universe yang bernama Mojo, yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Long Shot volume 1 isu nomor 3 yang dirilis pada tahun 1985. Mojo ini adalah makhluk interdimensional yang menguasai dunia yang disebut sebagai Mojo World. Kebiasaannya sama seperti Grandmaster. Mojo ini dikenal karena obsesinya untuk membuat dan menyiarkan tayangan TV yang penuh dengan kekerasan. Dia menampilkan para mutant yang dia tawan dan dipaksa untuk bertarung satu sama lain demi hiburannya, dan itulah yang kita dapatkan dalam episode ini. Mojo sendiri memang lebih dikenal sebagai villain yang sering dihadapi oleh X-Men. Pada saat pertama kali bertemu dengan Grandmaster, Tony Stark juga menyebut Grandmaster sebagai Wizard of Oz. Selain karena penampilan Grandmaster, Tony Stark juga menyadari kalau dirinya sebenarnya tiba di sebuah dunia yang sama sekali tidak dia kenali. Sama seperti kisah Dorothy Gale dalam film tersebut yang dirilis pada tahun 1939. Selain The Wizard of Oz, Tony Stark juga menyebut dirinya tersesat di angkasa, yang kemudian mereferensikan kepada sebuah film yang berjudul sama, yaitu The Lost in Space. Dan Grandmaster juga menyebut dirinya akan merayakan ulang tahun yang ke-21. Tapi tidak jelas ini 21 apa? 21 tahun atau 21 abad? Karena pada dasarnya dia adalah Elder of the Universe yang memiliki usia yang cukup panjang. Jadi memang lebih terdengar seperti sebuah jokes. Masih ingat dalam film Thor Ragnarok, Grandmaster juga memiliki sebuah pesawat pesiar yang dia gunakan untuk merayakan ulang tahunnya, di mana pesawat tersebut digunakan oleh Bruce Banner untuk kabur dari Sakaar. Tony Stark kemudian melihat tayangan berita yang melaporkan bahwa New York berhasil selamat dari invasi Chitauri. Lalu kemudian dia melihat tayangan berita yang menampilkan Pepper Potts yang kini mengambil alih Stark Industries. Pepper Potts yang menjadi satu-satunya alasan untuk Tony Stark pulang ke bumi. Ini mengingatkan kita bagaimana Tony Stark yang terjebak di luar angkasa dalam film Avengers Endgame yang berupaya untuk bisa pulang ke bumi demi menemui orang yang dia cintai, yang adalah Pepper Potts. Di sini kita juga akhirnya bisa melihat kembalinya Topaz yang kembali diperankan oleh Rachel House, lengkap dengan melt stick-nya atau tongkat yang bisa membuat apapun meleleh, serta digunakan oleh Topaz dan Grandmaster untuk menakut-nakuti Thor dalam film Thor Ragnarok. Kalau dalam film tersebut, Grandmaster mengadakan Contest of Champion yang memperlihatkan pertarungan antara karakter yang terkuat yang dimiliki oleh Sakaar. Namun dalam episode ini, kontes yang disajikan oleh Grandmaster adalah Death Race, yang sangat mirip dengan yang disajikan dalam film Mad Max Fury Road. Kemungkinan besar sebelum Contest of Champion yang disajikan dalam film Thor Ragnarok, Grandmaster menggunakan Death Race seperti ini sebagai sarana hiburannya. Namun karena dia kalah, akhirnya dia mengganti kontesnya menjadi Contest of Champion, bukan lagi balapan. Di sini kita juga bisa menemukan kembalinya Brunhild alias Valkyrie yang suaranya kembali diisi oleh Tessa Thompson. Perhatikan pula desain kendaraan milik Valkyrie ini memiliki desain 3 sirip di bagian sampingnya yang mengingatkan saya terhadap desain helm milik Thor dalam film Thor Ragnarok. Dari bangku penonton kita juga bisa melihat beberapa di antara mereka yang penampilannya mirip seperti penampilan Celestial dalam komik. Namun sepertinya mereka bukan Celestial. Mungkin cosplay menjadi Celestial karena Celestial adalah entitas yang mungkin saja mereka sembah. Tony Stark akhirnya memanggil armornya di depan Grandmaster yang membuat Grandmaster senang. Armor yang digunakan oleh Tony Stark di sini adalah armor Iron Man Mark 7 yang menjadi armor yang didesain pertama kali oleh Tony Stark untuk secara otomatis bisa dia panggil dan segera bisa dia gunakan. Dan armor ini digunakan oleh Tony Stark dalam film The Avengers pertama. Beberapa peserta kontes balapan juga diperkenalkan, yang mana beberapa di antaranya juga pernah diperlihatkan dalam film Thor Ragnarok. Sementara itu, salah satu adegan memperlihatkan Valkyrie merebut minuman dari salah satu penonton, yang mana botol minuman tersebut adalah botol minuman yang juga diperlihatkan dia minum dalam film Thor Ragnarok. Gamora kemudian muncul di arena balapan untuk memburu Tony Stark karena diperintahkan oleh Thanos. Dalam
Dalam series ini, karakter Gamora suaranya diisi oleh Cynthia McWilliams. Sementara di MCU, karakter yang diperankan oleh Zoe Saldana. Sayangnya, Gamora dan Tony Stark akhirnya dilumpuhkan dengan menggunakan perangkat taser, yang mana perangkat ini juga merupakan perangkat yang sama yang melumpuhkan Thor dalam film Thor Ragnarok. Selain itu, kita juga bisa melihat kembalinya Korg yang juga sempat tampil di episode sebelumnya. Korg berlari untuk menghantam salah satu petugas milik Grandmaster yang kembali mengingatkan kita ketika Hulk membanting Loki dalam film The Avengers dan juga membanting Hulk dalam film Thor Ragnarok, serta Korg juga melakukan adegan yang sama di episode sebelumnya. Setelah itu, Korg memanggil nama Tony dengan menyebutnya 3 kali, Tony, yang mana sebenarnya ini merupakan sebuah nama grup R&B yang aktif di sekitar tahun 80-an sampai pertengahan tahun 90-an. Tony kemudian memberitahu Gamora bagaimana rasanya melihat dunia asalmu dihancurkan dan dibuat bertekuk lutut oleh orang gila. Selain ini merupakan referensi ketika bumi diinvasi oleh Chitauri, sebenarnya Tony tidak tahu kalau Gamora sebenarnya juga pernah mengalami hal yang sama, di mana planet asalnya diinvasi oleh Mad Titan Thanos, bahkan sampai dihancurkan, lalu kemudian mengadopsi Gamora sebagai anaknya. Gamora kemudian memberitahu Tony bahwa dia adalah putrinya Thanos, si Mad Titan yang terbebani untuk menyeimbangkan alam, yang mana ini mengingatkan kita terhadap tujuan dari Thanos untuk mengumpulkan Infinity Stone, dan akhirnya dia berhasil mewujudkannya dengan menjentikan jarinya sehingga menghilangkan separuh populasi semesta. Tony Stark juga sebelumnya terlihat melumpuhkan Gamora dengan menggunakan perangkat yang sama seperti yang digunakan oleh Thor ketika dia melumpuhkan Loki dalam film Thor Ragnarok. Lalu Tony Stark memanggil Gamora dengan sebutan Sina, The Warrior Princess, yang memang sudah terkenal melalui seriesnya di TV dan diperankan oleh Lucy Lawless. Memang terdengar mirip seperti Gamora, di mana Sina The Warrior Princess sebenarnya merupakan seorang pejuang yang ingin menebus dosa masa lalunya, melawan orang-orang yang tidak bersalah dengan menggunakan kemampuan bertarungnya. Pun juga sama dengan karakter Tony Stark yang berniat untuk menebus dosa-dosa masa lalunya, terutama karena teknologi ciptaannya digunakan secara salah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa sepengetahuannya. Tony Stark juga memiliki kemiripan dengan Gamora, di mana mereka berdua berusaha lepas dari bayang-bayang ayah mereka. Serial Sina The Warrior Princess sendiri sebenarnya merupakan serial spin-off dari serial TV Hercules, The Legendary Journeys. Setelah itu, Tony Stark memberitahu Korg tentang nalurinya terhadap Grandmaster yang jahat. Lalu kemudian Korg curhat tentang bagaimana Grandmaster menggunakan Korg sebagai pemberat kertas. Lalu curhatnya Korg dilanjutkan dengan mengatakan, kamu tahu tidak bagaimana rasanya duduk di atas kertas yang merupakan musuh bebuyutanku, yang mana ini sebenarnya merupakan jokes batu gunting kertas dan sempat diperlihatkan di episode sebelumnya di markas Howard the Duck ketika Korg bermain batu gunting kertas. Setelah itu, Tony, Korg, dan Valkyrie akhirnya bekerja sama untuk membantu Tony Stark membuat armor baru untuknya yang akan digunakan untuk menantang Grandmaster dalam balapan, yang kemudian mengingatkan kita dalam adegan ketika Tony Stark membuat armor Iron Man Mark I yang menjadi armor pertamanya di dalam gua dalam film Iron Man pertama. Lalu kemudian kita tiba kepada salah satu scene yang paling saya suka dari episode ini, yaitu ketika armor yang diciptakan oleh Tony Stark berubah menjadi mobil balapan. Sangat terasa aura Transformer dari armor terbaru ciptaan Tony Stark ini. Ini juga mengingatkan kita kepada film Iron Man, di mana Tony Stark sebenarnya menciptakan armor Iron Man Mark III-nya dengan mengambil inspirasi warna dari mobil hot rod merahnya. Dan bahkan dalam film Iron Man kedua, dia juga ikut balapan Formula One di sirkuit Monaco sebelum berhadapan dengan Ivan Vanko. Lalu kemudian, tanpa sengaja, melt stick milik Topaz mengenai Grandmaster yang membuatnya akhirnya meleleh. Cuma karena dia adalah makhluk immortal, maka tentu saja Grandmaster tidak mati. Dan kemudian Valkyrie ditunjuk sebagai pemimpin Sakaar untuk menggantikan Grandmaster. Ini sepertinya sudah menjadi takdir Valkyrie untuk menjadi pemimpin, karena di film Avengers Endgame, Thor menyerahkan mandatnya kepada Valkyrie untuk memimpin Asgardian di bumi, di New Asgard. Lalu kemudian adegan berakhir di mana Tony Stark dibawa oleh Gamora untuk menghadap ke Thanos yang sedang duduk di kursi batu terapungnya. Sama seperti yang diperlihatkan dalam post-credit scene film The Avengers dan juga dalam film Guardians of the Galaxy volume pertama. Dan kemudian Gamora berbalik menyerang Thanos dengan menggunakan melt stick milik Topaz dengan menghujamkan ke bagian dadanya, yang mana ini membawa kita callback terhadap pertarungan Thor dan Thanos dalam film Avengers Infinity War ketika Thor menghujam bagian dada Thanos dengan menggunakan Stormbreaker. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan Thanos, apakah Thanos beneran mati atau masih hidup. Yang jelas setelah adegan ini kita bisa kembali ke episode terakhir season pertama What If yang memperlihatkan Tony Stark dan Gamora yang melelehkan Infinity Gauntlet. Kemudian The Watcher datang untuk merekrut Gamora bergabung dengan tim Guardians of the Multiverse, di mana The Watcher menyebut Gamora sebagai The Destroyer of Thanos. Dan itu dia beberapa detail yang bisa kalian dapatkan di episode keempat season kedua What If ini. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian sadari dan kalian ketahui, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih banyak buat kalian
kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka, stay safe and until next time.